Salam sejahtera kepadamu saudaraku. Apa kabar? Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kita semua. Hingga saat ini, saudara-saudara, kita masih mengalami peningkatan penyebaran pandemi COVID-19 dan hampir memengaruhi seluruh lini kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, agama, interaksi, dan komunikasi kita dengan sesama. Semua kita bergumul dengan keadaan ini, saudara-saudaraku. Ada banyak yang mengalami penderitaan. Ada banyak yang terpapar COVID. Mereka dirawat di rumah, menjadi isolasi mandiri. Ada banyak yang dirawat di rumah sakit. Dan ada banyak yang dirawat di Wisma Atlet. Sebenarnya, orang yang terpapar COVID dan dirawat di rumah bukan tidak mau untuk dirawat di rumah sakit. Tetapi keadaan sekarang rumah sakit sudah hampir penuh. Ruang UGD dan ICU penuh. Sehingga mereka harus dirawat, mau tidak mau, isolasi mandiri. Kita berdoa untuk mereka. Kiranya mereka, Tuhan berkati. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan mereka memberikan sebuah pengharapan yang baru menghadapi pandemi ini. Dan kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit. Saudaraku, kuatlah. Saudaraku, milikilah pengharapan dan iman kepada Kristus. Karena kuasa kasih Kristus itu jauh lebih besar dari kuasa COVID yang ada sekarang ini. Demikian juga saudara-saudaraku, saudara-saudara kami yang ada di Wisma Atlet, semangat terus. Jangan menjadi menyerah. Jangan berputus asa. Tetapi yakinkan diri kita bahwa apabila Tuhan mengizinkan kita dirawat di rumah masing-masing, dirawat di rumah sakit atau dirawat di Wisma Atlet, ada rencana Tuhan bagi kita. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudaraku, rencana dan rancangan Tuhan bagi orang-orang yang percaya tidaklah rancangan kecelakaan, tetapi adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan. Itulah iman percaya kita di tengah-tengah menghadapi pandemik ini. Sebagaimana firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, saudara-saudaraku, ada satu kalimat yang mengatakan supaya kita saling memperhatikan. Artinya ada empati dan simpati kepada sesama kita yang menderita, yang bergumul, yang menghadapi persoalan dan kesulitan kehidupan. Saling mendorong, meneguhkan, memotivasi mereka supaya bangkit, supaya jangan menyerah. Supaya mereka dengan semangat dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan dapat bangkit memenangkan setiap kesulitan dan penderitaan dan penyakit yang mereka alami, saudaraku. Saling memperhatikan. Itu bukan hanya konsep, tapi itu adalah tindakan nyata. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya perankan untuk dia? Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu dia? Dan inilah yang harus kita terus pergumulkan secara bersama dan laksanakan secara bersama. Apakah itu secara personal, secara lembaga, terutama sebagai gereja. Gereja dalam konsep kita adalah semua tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus memiliki banyak anggota dan filosofinya. Apabila satu anggota menderita, semua tubuh juga ikut menderita. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka semua anggota tubuh juga merasa sakit. Itulah empati dan simpati. Kita bersama-sama untuk memenangkan setiap pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi, saudara-saudaraku. Mendorong dalam hal perbuatan baik,
dalam hal saling menolong, saudara-saudaraku. Perbuatan inilah yang mau kita lakukan, yang mau kita menangkan sekarang. Saling menolong, tidak membiarkan, tetapi bersama-sama untuk memperhatikan dan menolong. Tidak saling melepaskan, tapi mengikat satu dengan yang lain. Karena kita semua adalah tubuh Kristus yang sudah diselamatkan oleh Kristus, saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, tindakan pelayanan kepada mereka harus kita rumuskan secara bersama. Sebagai gereja, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mendoakan mereka. Di samping mendoakan, tetapi harus secara konkret, secara nyata, memberikan sesuatu kepada mereka. Dan itu menjadi ajakan kepada kita semua. Kalau secara personal, bila saudara-saudara mau membantu dan menolong, lakukanlah itu. Apakah itu dalam bentuk memberikan obat-obat atau vitamin, atau memberikan mereka sebuah motivasi-motivasi yang baru. Apakah mereka juga kita berikan satu perhatian khusus? Kita bersyukur gereja Tuhan sedang melakukan itu. Membantu saudara-saudara kita, memperhatikan jemaatnya yang dalam kesusahan. Kiranya ini terus kita kembangkan dalam bentuk nyata, bukan dalam konsepsi, saudara-saudaraku. Dengan demikian benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan saat ini. Hendaklah kita saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih untuk melakukan perbuatan baik. Karena apabila saudara-saudara kita bersukacita, tentu itu adalah bagian dari sukacita kita. Apabila mereka sembuh, itu juga adalah bagian dari kesembuhan kita bersama. Kristus sudah menyatakan itu kepada kita. Dia hadir, dia datang kepada kita untuk menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Bahkan Yesus itu datang menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya, yang sakit. Bahkan Yesus itu menjadi salah satu teladan bagi kita yang harus kita ikuti dengan setia demi keselamatan kehidupan manusia ini. Saudara-saudaraku, dalam masa-masa pandemik ini, benar ada banyak informasi yang kita dengarkan melalui media-media online, dan ada banyak informasi dari media yang lain. Sungguh banyak informasi tentang pandemik ini. Namun saya mengajak kita, saudara-saudaraku, bijaklah dalam memberikan informasi dan membagikan informasi. Jangan semua informasi-informasi yang dari luar sana itu kita cekokin kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Padahal informasi itu belum tentu ada kebenarannya. Secara psikologis, saudara-saudaraku, kita juga terpanggil supaya kita menjadi orang yang mampu melakukan sarana motivasi kepada mereka dengan informasi yang meneguhkan. Bukan menyebarkan informasi yang ada di luar sana, sehingga ada ketakutan-ketakutan yang ditimbulkannya kepada orang yang membaca. Marilah kita bijak, saudaraku, mengelola informasi yang ada ini. Bila kita mau memberikan informasi, ada baiknya kita memberikan informasi yang menyemangati, meneguhkan, mendoakan, dan memberikan mereka imun dengan apa yang kita katakan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kiranya kita semua di masa-masa pandemi ini tetap semangat, tetap kuat, dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyembuhkan kita semua. Amin. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa, atas firman yang telah menyapa kami hari ini. Sungguh firman ini mengajak kami semua untuk berperan membangun kepedulian terhadap sesama kami, saling memperhatikan, saling membantu dalam perbuatan baik. Kuatkan kami ya Tuhan untuk melakukan itu, meneladani Engkau. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terpapar COVID, mereka yang dirawat
di rumah masing-masing isolasi mandiri, Tuhan sertai mereka, kuatkan mereka, dan berikan mereka keteguhan hati, iman percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, di Wisma Atletik. Ya Tuhan, kiranya mereka Tuhan sembuhkan, kiranya Tuhan melawat mereka, kiranya Tuhan menjamah mereka, supaya dengan jamahan Tuhan mereka memperoleh kesembuhan, mereka mengalami sukacita, dan mereka berani di dalam iman percaya dan berkata bahwa kuasa Tuhan jauh lebih hebat, luar biasa daripada kuasa COVID yang ada sekarang ini. Biarlah nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Hanya Engkau sandaran kami satu-satunya, hanya Engkau harapan kami satu-satunya. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh saudara-saudara kami yang terpapar COVID ini. Biarlah kami menanti akan kasih karunia yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Teguhkan hati mereka, kuatkan mereka, bahwa mereka akan sembuh. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Semangatlah terus, sembuhlah kamu, saudara-saudaraku, dan Tuhan memberkati kita semua.